sanksi pemberatan untuk aksi preman. Sebagai negara hukum, negeri ini tengah menghadapi kondisi seolah hampir kosong dari tatanan hukum. Saat kemarahan berkecamuk, sistem pun ditekuk oleh perilaku barbar. Sasaran para pelaku amuk itu pun ke segala arah, termasuk ke aparat penegak hukum itu sendiri. Betapa tidak, pada Maret lalu misalnya, 3 personel polisi tewas ditembak saat menggerebek sabung ayam di Waikanan, Lampung. 2 personel TNI, seorang anggota Polri dan seorang warga sipil kini menjalani persidangan selaku tersangka. Lalu, pada Jumat 18 April lalu, warga mengepung dan merusak kendaraan yang membawa anggota kepolisian. 1 dari 3 mobil bahkan dibakar. Semua itu karena seorang ketua Ormas di Cimanggis, Depok, Jawa Barat dibawa oleh 14 aparat penegak hukum menuju Polres Depok untuk diproses terkait dengan kasus perusakan dan kepemilikan senjata api. Kemudian ada lagi kejadian 11 orang penagih utang alias debt collector merusak mobil dan menganiaya pengemudi sebuah mobil. Ironisnya, aksi koboi pada 19 April itu terjadi di dalam Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru, Riau. Aksi barbar itu bahkan berlangsung di hadapan petugas piket yang tengah berjaga. Tidak terima dan marah atas kejadian itu, Kapolda Riau Irjen Heri Heriawan memutasi Kapolsek Bukit Raya Komisaris Syafnil. Aparat penegak hukum telah menangkap 4 orang dan masih memburu 7 penagih utang pembuat onar tersebut. Polisi yang hingga saat ini masih diakui sebagai aparat penegak hukum seakan sudah tidak dihargai lagi. Bahkan, hukum sudah tidak dipandang lagi oleh mereka yang mengandalkan kekuatan fisik, suara nyaring, dan nyali tinggi karena merasa memiliki backing. Mereka seakan menjadi pemilik kuasa karena menguasai massa, sehingga mereka mengira bisa mengatur hukum. Mereka merasa berada di atas kalau tidak mau disebut mengangkangi hukum. Polisi saja bisa mereka ancam dan aniaya, apalagi masyarakat sipil biasa. Sudah saatnya polisi bersikap tegas. Sebagai alat negara, seluruh jajaran Polri sebenarnya sudah diberikan sejumlah kekuasaan, baik secara peraturan, hukum, personel, hingga persenjataan. Sepanjang di bawah langit tanah air, Polri hanya berada di bawah presiden. Tidak ada yang bisa merasa dan mengklaim bisa menjadi bos dari polisi selain presiden. Jangan sampai ada anggapan Polri juga takluk atau kalah menghadapi premanisme. Polisi harus bisa menjadi penegak hukum, sebab hukum bukanlah benang basah yang mustahil untuk diberdirikan. Karena itu, langkah tegas dan keras mesti segera dilakukan, termasuk menerapkan pemberatan sanksi bagi mereka yang melawan hukum dengan mengganggu penegak hukum. Aksi premanisme yang merusak fasilitas, termasuk milik Polri, mesti diberi sanksi, mengganti fasilitas, dan kerugian yang timbul. Jangan pula kerusakan yang ditimbulkan aksi sekelompok preman berkedok organisasi kemasyarakatan atau ormas justru dibebankan ke negara. Sanksi yang diperberat itu juga untuk memberikan efek jera dan pembelajaran bagi mereka yang gemar melakukan tindak kekerasan. Jangan ada lagi yang berpikir bisa semena-mena ke orang lain. Karena itu, hukum mesti tegak setegak-tegaknya. Apalagi ada adagium, hukum harus tegak walau langit runtuh. Padahal hari ini langit masih jauh dari kata runtuh. Maka menegakkan hukum tanpa pandang bulu mestinya tidak ada halangan. Kita semua butuh negeri yang damai, tenang, dan aman. Bukan negeri yang terus-terusan diteror aksi-aksi preman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.